Pernah nggak sih kamu merasa gaji cepat habis gara-gara harga barang pada naik? Inilah yang disebut inflasi. Dan tanpa sadar, hal ini bikin nilai uang kita makin menurun dari waktu ke waktu. Nah, dalam video ini, kita bakal bahas kenapa hal itu bisa terjadi dan gimana pandangan Islam tentang uang dan inflasi. Halo semuanya, aku Muhammad Abu Rafi. Sebelum kita mulai, kita bisa bayangin dulu nih, gimana perubahan nilai uang bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam video ini, aku bakal jelasin apa itu uang, kenapa nilainya bisa berubah, dan bagaimana ajaran Islam memberi panduan kita agar kita bisa mengelola uang dengan adil dan bijak. Sebelum ngomongin inflasi, kita harus ngerti dulu apa itu uang dan bagaimana nilainya bisa berubah. Dulu, umat Islam menggunakan dinar dan dirham yang memiliki nilai nyata karena terbuat dari emas dan perak. Seiring waktu, manusia beralih ke uang kertas yang awalnya hanya bukti kepemilikan emas atau perak di bank. Namun kemudian berubah menjadi sistem dolar dan fiat money yang tidak lagi dijamin oleh emas. Saat ini, nilai uang tidak lagi ditentukan oleh emas atau perak, melainkan oleh permintaan dan penawaran di pasar, jumlah uang yang beredar, serta kondisi ekonomi suatu negara. Faktor penting lainnya adalah kepercayaan masyarakat bahwa uang tersebut bisa dipakai untuk bertransaksi dan mempertahankan nilainya. Nilai uang bisa naik ketika ekonomi negara kuat, ekspor tinggi, dan tingkat kepercayaan masyarakat serta investor meningkat. Sebaliknya, nilai uang bisa turun ketika inflasi tinggi, jumlah uang beredar berlebihan, atau ekonomi negara melemah. Perubahan besar ini membuat nilai uang bisa naik turun sesuai kebijakan negara, bukan lagi karena nilai logamnya. Islam memandang uang sebagai alat yang harus digunakan untuk tujuan yang baik dan adil. Nilai sejati uang bukan hanya diukur dari logamnya, tapi dari bagaimana ia digunakan untuk kemaslahatan bersama, membantu sesama, dan mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan begitu, uang bisa menjadi sarana ibadah dan pembangunan sosial yang membawa kesejahteraan. Inflasi itu sederhananya adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum. Misalnya, tahun lalu kalian bisa beli beras 1 kilogram seharga 12.000, tapi sekarang harganya sudah 15.000. Itu artinya daya beli uangnya menurun. Penyebabnya bisa banyak seperti kenaikan biaya produksi, naiknya permintaan, atau bahkan kebijakan pemerintah yang mencetak uang terlalu banyak. Selain faktor dalam negeri, kebijakan dolar Amerika Serikat dan sistem fiat money global juga berpengaruh besar terhadap inflasi di banyak negara. Ketika dolar menjadi acuan utama perdagangan dunia, perubahan kebijakan moneter AS dapat membuat nilai mata uang lain ikut bergejolak, sehingga memicu inflasi secara global. Bayangkan, kalau di satu kampung uang tiba-tiba berlipat dua, tapi jumlah berasnya tetap sama, maka semua orang berlomba membeli dan harga pun naik. Inflasi nggak cuma soal angka ekonomi, tapi berdampak langsung ke kehidupan kita. Harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah bertambah, dan nilai tabungan pelan-pelan semakin menurun. Pekerja dengan gaji tetap paling merasakan dampaknya karena penghasilan mereka nggak ikut naik cepat harga barang. UMKM pun ikut terdampak karena bahan baku jadi mahal. Akibatnya, kesenjangan ekonomi bisa makin besar. Islam memandang uang bukan sebagai sumber keuntungan, tapi alat untuk menegakkan keadilan. Karena itu, Islam melarang riba, penimbunan, dan spekulasi yang merusak keseimbangan ekonomi. Prinsipnya itu sederhana, bahwa uang seharusnya berputar di tengah masyarakat dan digunakan untuk hal-hal produktif, bukan disimpan untuk mencari keuntungan semata. Zakat, infak, dan sedekah adalah cara agar kekayaan bisa tersebar merata dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan begitu, roda ekonomi tetap berputar secara sehat. Kalau prinsip-prinsip ini diterapkan, masyarakat bisa hidup lebih tenang, kesenjangan berkurang,
dan kesejahteraan meningkat. Selain kebijakan ekonomi besar, kita juga bisa melakukan langkah kecil. Misalnya, belajar mengatur keuangan, menghindari utang konsumtif, menabung dalam bentuk aset real seperti emas, dan berinvestasi secara bijak dalam sektor yang produktif serta halal. Kita juga bisa memperbanyak sedekah agar harta kita berkah. Prinsip Islam menekankan keseimbangan antara mencari rezeki dan menggunakannya secara bijak. Kalau semua orang sadar akan tanggung jawab ekonominya, sistem keuangan bisa lebih stabil. Uang bukan sekedar alat tukar, tapi juga cerminan tanggung jawab dan nilai moral. Inflasi memang gak bisa dihindari sepenuhnya, tapi kita bisa belajar untuk mengelola uang dengan bijak sesuai dengan prinsip keadilan Islam.